Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Khalaqal insana min nutfatin amshajin yabtalihi faj'alahu sami'an basira thumma hadahu sabila imma syakira wa imma kafura wa nas'aluhu an yalqiyana yawmal hasyri nadrata wa surura wa an yudhillana bi dhilli 'arsyihi haitsu la nara syamsa wa la zamharira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhul mursalu mubasysyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه وكان ما تقدم وما تأخر من الذنب مغفورا قام الليل حتى تورمت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat singkat pada maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu besar nikmatnya, dan kalau kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita maka kita tidak akan pernah mampu untuk bisa menghitungnya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Salawat besertakan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan semoga dengan seringnya kita berselawat kepada beliau menjadi salah satu sebab kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, sebagaimana disabdakan Nabi kita. Beliau bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dan berhak mendapatkan syafaatku kelak ketika hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada diriku. Kaum muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita
Allah mudahkan untuk bisa belajar lagi dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu syar'i itu tidak cukup kalau kita hanya hanya berleha-leha. Tidak cukup kalau kita hanya bermodalkan YouTube, tidak cukup. Kita harus berusaha datang di satu majelis dan mendengarkan penjelasan langsung dari ustadz yang menerangkannya. Dan menuntut ilmu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan keutamaan yang besar. Yang mana datangnya saja kita di sini untuk hadir dalam menuntut ilmu, ini kita sedang dikelilingi oleh malaikat, dan malaikat mengempakkan sayapnya menaungi kita semuanya, dan Allah menurunkan rahmat di sini, dan Allah juga ternyata menyanjung nama-nama kita di hadapan para malaikat yang ada di langit. Dan ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Kalau kita, seumpama kita saja disanjung, dipuji oleh presiden, disanjung, dipuji, jangankan presiden, oleh bupati saja, nama kita disebut, kita sudah merasakan bangga, sudah merasakan senang. Apalagi nama kita dibanggakan oleh Allah di kalangan para malaikat yang ada di langit. Dan ini merupakan keutamaan seseorang datang di majelis ilmu. Maka usin nafsi wa iyyakum bittaqwallah, dalam menuntut ilmu itu memang harus berusaha, harus berjihad. Makanya Imam Syafi'i beliau mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Fa inna kabiral qaumi la ilma 'indahu saghirun idza iltaffat 'alaihi al-mahafil. Jadi belajarlah kalian, karena sesungguhnya manusia itu tidak dilahirkan langsung menjadi orang yang alim, tidak mungkin. Dan makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal ilmu bita'allum. Yang namanya ilmu itu dipelajari. Yang namanya ilmu itu diusahakan untuk dihafalkan, diusahakan untuk difahami, diusahakan untuk diamalkan, benar-benar dipelajari. Maka sebenarnya sungguh sangat kacau ketika ada seorang yang mengaku dirinya beragama Islam tapi masih meyakini kalau seseorang yang baru bangun tidur tiba-tiba mendapatkan ilmu laduni gitu contoh. Tidak mungkin orang bangun tidur tiba-tiba bangun, wah aku kok hafalan 30 juz tiba-tiba, tidak mungkin. Orang kita ngafal juz 30 saja mati-matian, itu mati-matian, pas imam langsung lupa, ngeblank, ya. Baru juz 30, apalagi 30 juz, tidak mungkin, gitu ya. Makanya para ulama terdahulu itu benar-benar berusaha dalam menuntut ilmu, gitu, berusaha menuntut ilmu, berusaha untuk menghafalkan. Maka kalau kita melihat Al-Imam Nawawi, melihat yang lainnya, bahkan para ulama itu ada yang mengatakan, di antaranya Al-Imam Nawawi, beliau tidak meletakkan punggungnya di atas tempat tidur selama kurang lebih 2 tahun. Bayangkan, untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Kalau tidur ngantuk ya tidur sambil duduk, habis itu belajar lagi. Masya Allah. Makanya di sini para ulama, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu memberikan contoh yang luar biasa, memberikan contoh yang luar biasa. Dan ketika para ulama memberikan contoh, para ulama tersebut juga mengambil ilmu dari sumbernya, dari sumber yang benar, gitu ya. Apalagi ilmu yang disampaikan adalah qala Allah wa qala ar-Rasul. Ilmu yang benar yang disampaikan oleh seorang kiai itu yang pertama adalah ilmu yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, ilmu yang benar akan menambah keimanan seseorang. Kalau seseorang belajar ilmu agama, tapi dengan belajarnya ilmu agama semakin ragu dengan Allah, maka ketahuilah bahwasanya itu bukan dari ajaran yang benar. Ana dulu pernah punya kawan, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah semester 8 saat itu 2016. Beliau semester 8 di salah satu universitas Islam di Indonesia. Beliau masuk jurusan perbandingan agama. Bayangkan, otaknya dicuci. Kemudian beliau tidak meyakini bahwasanya agama yang benar hanya Islam. Beliau ngeyel banget, ngotot banget, dan beliau mengatakan apa? Semua agama sama. Semua agama sama. Dan semua agama itu pasti masuk surga melalui pintu agama masing-masing. Melalui pintu agama masing-masing. Yang Kristen masuk lewat pintu Kristen, kemudian yang Yahudi masuk lewat pintu Yahudi, dan lain sebagainya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah mengatakan mereka kekal di neraka, tapi orang ini mengatakan semua agama sama.
Kemudian dia juga mengatakan bahwasannya agama-agama yang lain itu juga mengajarkan kebaikan. Jadi jangan mengklaim agama kita yang paling benar. Jangan mengklaim agama kita yang paling sahih, seakan-akan kayak kita aja masuk surga. Ini subhat-subhat yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena ketika mereka belajar agama tidak bersumber dari ustadz-ustadz yang benar, tidak bersumber dari ulama-ulama yang sahih pemahamannya. Orang tersebut ketika anak tanya, ternyata ketika belajar perbandingan ilmu agama, contoh belajar agama Nasrani, langsung datang ke kiainya Nasrani lah, langsung datang ke gereja, langsung datang ke ini, benar-benar belajar dari sumbernya. Ketika belajar Hindu langsung Siti Tur kemana, belajar dari sumbernya. Tapi tidak pernah mendatangkan ustadz-ustadz yang punya kapasitas dalam ilmu agama. Makanya agama Islam ini hanya sebagai istilahnya Islam formalitas saja, Islam KTP saja. Bahkan beliau dulu pernah cerita, beliau bertaubat saat itu ya, sudah bertaubat. Beliau dan kawan-kawannya ini ada di kampus beliau, namanya kawasan bebas Tuhan. Kawasan bebas Tuhan, bayangkan, insya Allah, saking liberalnya pemahaman. Alhamdulillah beliau sudah akhirnya beliau kenal dengan ustadz sunnah dan akhirnya beliau kembali ke jalan yang benar. Dan beliau menangis saat itu. Beliau menangis menyesali semua perbuatan yang beliau lakukan. Padahal saat itu pertama kali anak kenal sama beliau belajar tahsin Al-Quran, itu kaos-kaosnya tuh masih gambar salib, kaos-kaosnya masih gambar-gambar kayak gitu dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, dengan banyak orang-orang yang mendebat beliau, akhirnya dipertemukan dengan ustadz yang benar, alumni Madinah. Akhirnya beliau juga bisa pindah haluan dari yang awalnya liberal mengenal sunnah. Dan ini merupakan, masya Allah, merupakan hidayah yang Allah berikan kepada seorang hambanya gitu. Makanya kita senantiasa mendoakan kepada kawan-kawan kita untuk senantiasa mendapatkan hidayah. Hidayah ini mahal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, la an yahdiyaka rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kama qala alaihi salatu wasalam. Jadi kalaulah di antara kalian menjadi penyebab salah satu orang di sekitar kalian mendapatkan hidayah, yaitu hidayah sunnah atau hidayah masuk Islam, maka pahala kalian lebih baik dibandingkan onta yang berwarna kemerah-merahan. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, onta yang warnanya kemerah-merahan ini onta yang mahal, kendaraan yang unik yang mahal, yang spesifikasinya ini luar biasa bagusnya istilahnya. Mungkin kalau zaman sekarang ada BMW, ada Mercedes yang warna merah dan lain sebagainya yang harganya sangat mahal, mungkin diibaratkan seperti itu. Dan itu pahalanya jauh lebih baik dibandingkan itu semuanya. Maka tugas kita mendakwahkan dengan kebenaran, menyampaikan dengan kebenaran dan mendoakan. Kita lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau dulu mendapati ibunya belum masuk Islam. Bayangkan Abu Hurairah, seorang perawi hadis yang terbanyak setelah Aisyah. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapati ibunya belum masuk Islam saat itu. Belum masuk Islam. Dan ketika itu Abu Hurairah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u li ummi." Doakanlah untuk ibuku supaya ibuku masuk dalam Islam. Kemudian Nabi mendoakan ibunya Abu Hurairah. Dan alhamdulillah ketika Abu Hurairah pulang masuk ke dalam rumah, dibukakan pintu oleh ibunya. Ibunya mengatakan kepada Abu Hurairah, "Wahai anakku, stop kamu depan pintu, jangan masuk dulu. Ibu mau mandi." Akhirnya ibunya mandi besar, kemudian mendatangi Abu Hurairah, kemudian minta dipimpin untuk mengucapkan syahadat, akhirnya bersyahadat. Makanya tugas kita hanya menyampaikan kebenaran dan mendoakan sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai untuk mendapatkan hidayah sunnah. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang kitab yang Masya Allah, ini kitab yang sangat bagus ya. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini seorang ulama yang bermadhabkan Hambali. Beliau ini seorang ulama bermadhabkan Hambali. Beliau menulis kitab judulnya Ada wa Dawa. Jadi penyakit dan obatnya.
Jadi beliau menulis penyakit dan obatnya. Baik, kita mulai masuk dalam pengenalan beliau ya. Beliau bernama Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariz Az-Zura'i al-Asl thumma Dimashqi al-Hambali. Beliau bernama Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad ibnu Abi Bakar, namanya Muhammad ibnu Abu Bakar. Kemudian beliau dari Damaskus, Damaskus ini kelak adalah tempat yang dimana Nabi Isa turun. Di Damaskus itu ada menara putih yang disebutkan dalam hadis Nabi Isa akan turun kelak di hari kiamat fi syarqil manara al-bayda fi manaratil bayda fi syarqi Damaskus, fi syarqi Damasko. Jadi Nabi Isa akan turun di daerah Damaskus di menara putih. Nah, di sana nanti Nabi Isa akan turun, dan kemudian Nabi Isa nanti akan sholat di belakang Imam Mahdi. Kemudian beliau diminta untuk menjadi imam, tapi Nabi Isa mengatakan enggak, imam kalian dari golongan kalian, dari umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Isa menjadi makmum, dan setelah itu baru memburu Dajjal. Beliau lahir di daerah Damaskus. Beliau bermadzhabkan Hambali, usratuhu wa nash'atuhu al-ula, keluarganya dan beliau dididik oleh keluarganya bagaimana. Kana li usratihi wa ahlu baitihi al-fadl al-akbar ba'da subhanallahi subhanahu wa ta'ala fi tawjihihi al-wajhatu sahihah wa sulukihi tariqil ilmi wa ahlihi. Jadi keluarganya ini merupakan keluarga yang baik, yang mana selalu mengarahkan anaknya untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Dan ini Bapak Ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala harus kita teladani. Bahkan ketika seseorang itu, kalau orang tua itu marah, itu jangan sampai keluar dari mulutnya perkataan kotor. Orang tua yang marah, di puncak kemarahan orang tua, ini disebutkan oleh para ulama, di puncak kemarahan orang tua itulah di situ letak mustajabnya kalimat atau doa. Maka orang tua ketika marah dalam puncaknya itu harus mendoakan kebaikan untuk anaknya. Nah, bagaimana caranya orang tua itu bisa mendidik anaknya ya, bisa mendoakan kebaikan di puncak kemarahannya? Dengan cara orang tua melatih dari awal, semenjak awal pernikahan, untuk mengarahkan anaknya ketika dikaruniai anak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tua menjadi contoh. Nah, orang tua ini menjadi contoh yang terbaik bagi anaknya. Terkadang nasihat itu bisa masuk ke dalam hati seseorang. Tapi para ulama menyebutkan nasihat yang paling bagus selain memberikan wejangan adalah memberikan contoh. Makanya disebutkan dalam ilmu tarbiyah, inna tanfidat tarbiyatal khuluqiyata wal aqliyata la yakfi bi mujarradil kalam bala budda ayyakuna bil qudwah as-salihah wa ijadil bi'ah wa kullu ma yarahu al abna wa ma yasma'unahu min harakatin wa aswatin wa fi'lin yakunu 'amilan min awamilin najahi tarbiyah al-aqliyah wal khuluqiyah. Jadi sesungguhnya pendidikan Islami, pendidikan jasmani dan rohani seorang anak didapatkan di rumahnya itu tidak cukup dengan perkataan saja. Tidak cukup orang tuanya memberikan nasihat, nak kamu harus sholat ketika usiamu 7 tahun, nak kamu harus sholat ketika usia kamu 10 tahun. Nabi mengajarkan seperti ini, tapi bapaknya sendiri nggak mau sholat. Ada orang tua yang mengajak, nak ayo baca Quran, nak ayo gini. Ketika anaknya ditanya, kenapa kamu nggak baca Quran? Lah bapaknya nggak pernah baca. Nah bapaknya nggak pernah baca. Nah ayo bangun habis subuh, nggak usah tidur lagi. Lah bapak habis subuh tidur terus. Ini kan menjadi pertanggungjawaban. Dan Imam Ibnul Qayyim itu juga beliau menyebutkan bahwasannya seorang orang tua itu pertama kali akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah sebelum anak-anaknya diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya orang tua ini mempunyai mas'uliyah, mempunyai tanggungan yang besar. Karena dia diberikan keturunan, maka dia harus menjaga keturunannya dan mengarahkan keturunannya kepada perkara yang baik. Maka kalau kita lihat bagaimana para ulama memberikan nasihat, selalu nasihat yang baik, dan itu semuanya berkaitan dengan agama. Makanya ada kisah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan kisah yang nyata. Ada seorang anak kecil, Masya Allah, anak kecil ini tinggal di daerah Jazirah Arab. Kita ketahui bersama di sana Jazirah Arab itu padang pasir, ya, padang pasir. Dan antum kalau hidup di sana, kalau belum terbiasa dengan hawanya di sana,
Masya Allah ya, kalau lagi musim panas itu panasnya panas banget. Di Mekah itu cuma ada 2 musim, musim panas sama panas banget. Kalau kalau di Madinah masih ada dinginnya. Kalau di daerah selatan itu masih banyak dinginnya gitu. Tapi kalau di Mekah Masya Allah panasnya panas banget gitu ya. Makanya pernah sampai panas 40 sekian sampai 50, menyentuh 50 pernah di Mekah. Saking panasnya, dan saat itu lagi musim panas. Nah, di daerah padang pasir yang belum terbiasa orang di sana, biasanya kita ini kulitnya sampai kering, dan kering itu sampai benar-benar berdarah ya, sampai sobek-sobek berdarah. Maka mahasiswa itu senjata utamanya adalah menggunakan Vaseline. Kemana-mana bawa Vaseline ya. Itu untuk ketika jazakallahu khair, untuk ketika musim panas, kering dan lain sebagainya, itu mereka olesin Vaseline-nya supaya apa? Supaya tetap lembab. Bahkan ketika kaki itu kering, itu sampai berdarah, sampai sobek-sobek, dan itu udah hal yang biasa, hal yang lumrah. Kemudian di rambut juga, di rambut orang sana terbiasa botak, terbiasa nggak gondrong gitu ya. Orang Indonesia terbiasa rambutnya pasti agak panjang. Ketika kena di sana hawa angin di sana, kemudian hawa pasir di sana, rambutnya tetap panjang, itu bikin gatel. Itu bikin gatel. Biasanya orang-orang yang punya sensitivitas di rambut itu akan punya masalah kulit gitu ya. Punya masalah kulit. Nah, di sana itu padang pasir. Yang mana kalau kita bermain di sana sebentar aja itu udah badan kotor, terkena pasir. Nah, anak kecil ini Bapak Ibu dirahmati Allah, beliau dulunya anak kecil yang aktif. Anak kecil yang aktif. Beliau bermain di depan rumahnya, bermain pasir, karena di padang pasir ya, bermain pasir depan rumahnya. Tapi dia nggak tahu bahwasannya bapak ibunya akan kedatangan tamu yang disegani, tamu yang akan disambut oleh bapak ibunya. Ya sama seperti kita, kalau kita kedatangan tamu otomatis kita akan berusaha nyapu rumah, ngepel rumah ya kan. Kalau bisa dicat biasanya sebelum hari raya ya. Sebelum hari raya itu 2 hari 3 hari sebelum kayak enek sing main-main gak ada yang lencar kemana-mana, fokus ngecat rumah dan lain sebagainya. Ini sama, beliau kedatangan tamu, pas sebelum tamunya datang, orang tuanya, ibunya masak, menyiapkan makanan yang bisa dihidangkan. Orang tuanya membersihkan rumah sebersih mungkin supaya tamunya nyaman. Masya Allah, dan ini memang merupakan akhlak yang baik. Dan ini Masya Allah, ana banyak mendapati contoh seperti ini di Saudi. Ini luar biasa ya. Ana pernah juga diundang ikut makan-makan. Diundang kawan ana, dan ana diajak juga ikut makan-makan di salah satu mantan jenderal TNI di sana. Masya Allah rumahnya besar Pak. Masya Allah rumahnya besar. Kemudian hidangannya itu Masya Allah luar biasa lah. Minuman itu per 5 menit tuh pelayannya datang, nuangin lagi, keliling lagi segala macam. Itu pas makanannya Masya Allah banyak ya. Di sana kan makan kalau nggak onta kambing biasanya kayak gitu. Makanannya banyak, kita sampai benar-benar kenyang lah di sana. Beliau cerita dulu, keluarga kami dulu ini keluarga yang miskin. Beliau cerita kayak gitu. Rumah kami itu dekat dengan Tower Zamzam. Kalau sekarang, dulu belum ada Tower Zamzam ya. Rumah kami dulu itu dekat dengan Tower Zamzam. Beliau sudah pensiunan, usianya sudah 80-an, 70-an sekian, hampir 80. Kemudian beliau bilang, dulu pas ketika musim haji, kami paling senang ketika orang Indonesia lewat depan rumah kami. Kenapa? Karena jamaah haji Indonesia itu adalah jamaah haji yang paling tertib. Jamaah haji yang paling tertib. Makanya kalau kita keluar dari Masjidil Haram nanti ke arah kanan itu nanti ke daerah Tower Zamzam. Nanti ke arah kiri ada di daerah itu nanti masuk ke daerah Goza. Di daerah Goza dekat sana nanti ada bukit, yang dulunya bukit itu adalah tempat orang-orang Indonesia. Tempat orang-orang Indonesia yang haji. Kan dulu kalau orang-orang haji itu pulangnya lama karena safarnya lama kan. Menetap di sana, dan di sanalah tempat lingkungannya orang-orang Indonesia. Dulu di sana. Nah, beliau cerita, dulu kami ini keluarga yang miskin, tapi kami senang ketika ada jamaah haji dari Indonesia. Makanya kami setiap tahun, dan ini berjalan beberapa tahun sampai beliau udah mulai dewasa. Bayangkan dari beliau kecil sampai beliau mulai dewasa, berapa tahun itu. Beliau menyiapkan, orang tuanya nabung uang, ya makanya seadanya aja, makan seadanya, nabung uang. Ketika musim haji datang dibelikan kambing. Makanya beli kambing bisa banyak, beli kambing. Dan keluarganya sembelih sendiri, masak sendiri. Ketika ada jamaah haji Indonesia lewat dikasihkan. Bayangkan, beliau keluarganya nabung,
menikmati tabungan 1 tahun, dibelikan kambing, tidak dinikmati sendiri, tapi malah justru dibagikan kepada jamaah Indonesia. Berbaginya sampai seperti itu. Berbaginya sampai seperti itu. Makanya kalau kita di kebun kurma di sana, kalau kita minta kurma, Pak minta 1, 2, itu kadang dimarahi. Ambil sepuasnya wes, ambil sepuasnya gitu ya. Nah, masya Allah ya. Nah, anak kecil tadi ini kembali ke cerita. Anak kecil tadi, dia ceritanya beliau lagi main pasir. Kemudian orang tuanya sedang membersihkan rumah dan lain sebagainya, menyiapkan makanan, hidangan dan lain sebagainya. Kemudian ketika hidangannya sudah siap, rumahnya sudah bersih, anak kecil tadi masuk ke dalam rumah. Otomatis rumah yang sebelumnya bersih kotor lagi. Yang kedua, anak kecil tersebut mendapati hidangan di atas meja tidak seperti biasanya. Biasanya mungkin opo ene gitu ya. Ene tempe ya tempe. Ene ini dan ini mungkin ada ayam, ada kambing, masya Allah ya. Nah, itu beliau melihat hidangan luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya comot sana comot sini. Singkat cerita, ternyata orang tuanya melihat yang mejanya makanan dihidangkan untuk tamu itu banyak yang kotor. Disitulah orang tua marah. Orang tua marah. Udah capek-capek masak, udah capek-capek bersihin rumah, tapi malah dikotori oleh anaknya. Tapi ketika orang tua marah, dan ini masya Allah ya, kalau ini tidak dibiasakan oleh orang tua, ini orang tua akan susah untuk menahannya. Banyak orang tua yang baru marah sedikit langsung ngomong kotor ke anaknya. Padahal omongan itu siapa tahu menjadi doa, bahaya. Dan masya Allah, subhanallah, memang ada terjadi ya. Ketika orang tuanya marah, padahal ini anaknya yang berbakti banget. Ketika orang tuanya marah karena terbiasa ngomong dengan omongan kotor, mengucapkan omongan kotor, dan terjadi beneran di anaknya, dan anaknya mendapatkan musibah tersebut. Nah, orang tua ini masya Allah karena sudah terbiasa mendidik anaknya dengan kebaikan dan menjaga lisannya dari apa yang Allah haramkan, ketika di puncak kemarahan orang tua tersebut malah mendoakan apa? Wahai anakku, saya doakan kamu menjadi imam di Masjidil Haram. Dan terbukti sampai sekarang beliau masih menjadi ketua imam di Masjidil Haram. Siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Masya Allah. Maka di sini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua itu harus mengarahkan anaknya kepada kebenaran, kepada hal yang hak, kepada hal yang Allah ridhoi, gitu ya. Marahnya orang tua itu marahnya karena anaknya melanggar syariat, itu marah. Anaknya malas sholat itu marah, gitu ya. Tapi kalau anaknya nakal-nakal dikit dan lain sebagainya, sebisa mungkin ditahan emosinya. Apalagi jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tumbuh di keluarga yang bagus. Keluarganya senantiasa mengarahkan dalam kebaikan dan mengarahkan anaknya untuk menuntut ilmu. Fa innal usrata alladhi yaghribu ala afradiha as-salah wa tamassuk bi ta'alimil Islam wa taqallahi yansha'u auladaha fil ghalib kadhalik. Wa idza kana al-amru ala khilafi dhalika faqalla an yurja min abna'i hadhihi al-usrati khair. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau terkenal sebagai seorang ulama yang pertama beliau yang alim, kemudian beliau juga orang yang ahli ibadah. Orang yang alim, yang ahli ibadah. Terkadang ada orang yang alim tapi ibadahnya biasa aja. Tapi ada orang yang ahli ibadah terkadang, tapi dia tidak alim, tidak punya ilmunya. Asalkan ustadznya bilang A, kerjakan. Contoh, ada seorang yang zikir amalan khusus tertentu, setiap malam apa gitu, kemudian dibaca sampai ribuan kali supaya mendapatkan ilmu tertentu dan lain sebagainya. Kalau orang ahli ibadah senang dengan itu. Makanya syaitan, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu masya Allah ya, syaitan itu mempunyai banyak cara untuk menyesatkan manusia. Kalau manusia itu disesatkan dengan maksiat, manusianya ini nggak bisa, maka disesatkan dengan amal soleh. Makanya ada di salah satu pondok itu ada ruangan khusus bagi santri yang bisa zikir dan nutup matanya selama semalaman untuk zikir tertentu, dia bisa mempunyai keahlian khusus, masya Allah. Dan ini wakil, dan ini anak dapat ya, salah satu pondok yang memang seperti itu, mengajarnya seperti itu. Bahkan ada juga salah satu pondok yang mana banyak santriwatinya di sana, tapi ada kiai pondoknya yang bisa melihat santriwatinya gitu. Oh, rambut kamu pendek. Padahal selama ini kan santriwatinya menggunakan apa? Menggunakan pakaian yang syar'i, menutup rambutnya, menggunakan pakaian syar'i. Tapi ada kayaknya yang bisa, rambut kamu pendek ya, rambut kamu berwarna ini dan lain sebagainya. Dan ternyata memang kiainya ngaku sendiri,
ada amalan terkhusus, amalan sendiri yang bisa untuk kita mengetahui itu semuanya. Subhanallah. Maka ini adalah talbis iblis. Jadi penyesatan syaitan itu dipermainkan dalam agama, gitu ya, dipermainkan dalam agama. Dan memang banyak sekali kita dapati, bahkan bukan hanya di pesantren, di lingkungan sekitar. Ana beberapa waktu yang lalu ngobrol sama seseorang jualan pancing. Seorang jualan pancing ini saking awamnya masyarakat ya, dihitung weton harinya, dihitung tanggalnya, dilihat bulannya, dihitung joran pancing ukurannya berapa senti, berapa mili. Bahkan yang ada itu memang harus benar-benar sesuai dengan apa yang istilahnya diajarkan lah oleh kiai ini. Sampai pancingnya datang ke toko pancing dikili ya, dikilani gitu. Sampai seperti itu. Ketika dapat yang pas, saya nggak mau yang lain, saya maunya yang ini. Terus kemudian ada kerean reel pancing itu benar-benar sampai berkarat, sampai bau, sampai nggak bisa dipakai. Tapi bilang apa? Saya harus pakai ini. Kalau saya nggak pakai ini, saya nggak bakal dapat ikan. Subhanallah. Sampai dalam perkara mancing pun ada. Masya Allah. Bahkan dulu pernah di Jepara, orang-orang mancing itu sebelum dilempar ke laut biasanya diludahi 3 kali pakai ludah ya. Bismillah. Menggunakan bismillah ditoni. Cuh. Lek gak ditoni gak oleh ya. Sampai ada keyakinan seperti itu, subhanallah. Maka di sini setan bermain ya. Setan bermain seakan-akan itu ibadah, padahal itu bukan ibadah. Nah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau seorang ulama yang alim dan ahli ibadah. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, kita kenali beliau dari guru beliau. Di antara guru beliau adalah Syihabul Abir, kemudian Ibnu Abdid Daim, kemudian Ibnu Jamaah, kemudian Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi itu di antara guru beliau, yang mana Imam Az-Zahabi ini mempunyai kitab yang menjadi rujukan para ulama, yaitu Syiar A'lamun Nubala, yang ada sekitar 20 jilid, yang itu membahas tentang sejarah seorang ulama, kapan dia lahir sampai dia wafat, apa saja karangannya, bagaimana pujian para ulama terhadap orang tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian Al-Hafidh Al-Mizzi, ini antara guru-gurunya. Kemudian di antara gurunya yang lain adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Banyak orang yang menganggap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang sesat katanya. Padahal kalau kita lihat sebenarnya murid-muridnya Ibnu Taimiyah ini seorang imam. Contohnya tadi Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi muridnya Ibnu Taimiyah. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim, seorang imam muridnya Ibnu Taimiyah. Tafsir yang menjadi rujukan sampai saat ini Al-Imam Ibnu Katsir, siapa gurunya Ibnu Katsir? Ibnu Taimiyah. Bayangkan, kalau kita melihat saja dari murid-muridnya, bukan dari kitab-kitabnya. Kalau dari kitabnya jelas, dari kitabnya Masya Allah ini seorang alim, seorang ulama yang besar, gitu ya. Bahkan para ulama memuji beliau banyak sekali pujian. Bahkan pujian ini datang dari kalangan madhab manapun. Dari semua madhab banyak yang memuji beliau. Bahkan banyak di antara madhab yang lain mengatakan kalau saya berkata berdialog dengan Ibnu Taimiyah dengan madhab Syafi'i, maka Ibnu Taimiyah akan mengeluarkan perkataan fatwa-fatwa madhab Syafi'i yang mana aku sendiri yang bermadhab Syafi'i belum tahu tentang fatwa tersebut. Gitu. Saking dalamnya ilmu Ibnu Taimiyah. Makanya beliau dijuluki sebagai seorang Syekhul Islam, gitu ya. Karena beliau sangat berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara murid-muridnya Al-Imam Ibnul Jauzi, siapa? Al-Hafidh Ibnu Katsir juga pernah belajar kepada beliau. Kemudian As-Safadi ini seorang ulama yang bermadhabkan Syafi'i. Dan ini kita lihat di sini Bapak Ibu rahmatullah, Ibnul Qayyim bermadhab Hambali. Kemudian muridnya As-Safadi bermadhab Syafi'i. Ini membuktikan bahwasanya seseorang berguru itu tidak melazimkan bahwa harus mengikuti madhab gurunya, pandangan gurunya. Makanya dalam madhab Syafi'i sendiri itu banyak perkara yang mana para ulama madhab Syafi'i juga mempunyai ijtihad sendiri. Adapun Syafi'i berkata seperti ini dan saya juga berkata seperti ini, gitu. Itu dalam madhab Syafi'i sendiri ada seperti itu. Makanya para ulama terdahulu mereka walaupun belajar madhab, mereka tidak fanatik dengan satu madhab. Nah, bagaimana orang awam itu belajar madhab? Bagaimana hukumnya? Hukumnya dianjurkan belajar satu madhab, tapi tidak boleh terlalu fanatik dengan satu madhab sehingga menyalahkan yang lainnya. Dan ini kita dapati bahwasannya orang-orang di sekitar kita yang tidak sepemahaman dengan mereka, ini mereka akan klaim ini sesat dan lain sebagainya. Dan banyak di antara orang-orang sekitar ana dulu mengklaim ana sesat, gitu. Mengklaim ana nggak jelas, gitu. Padahal kalau kita lihat dalam aktivitas kehidupan mereka sendiri, boleh nggak madhab Syafi'i itu belanja
itu tidak ada ijab qabulnya. Tidak boleh. Madzhab Syafi'i harus saya beli ini, oke saya ini jual ini, barang ini kepadamu dengan harga sekian, yang mau beli saya terima barang ini dengan harga seperti ini. Sah-sah dijual dibeli. Nah, kalau kita lihat mereka yang mengaku madzhab Syafi'i masih apa? Masih jajan di Indomaret, Alfamart. Itu kan bukan madzhab Syafi'i. Sebenarnya dalam prakteknya seperti ini. Maka para ulama ini Bapak Ibu rahmatullah, walaupun mereka ini Masya Allah ya, mereka mempunyai pandangan ijtihad masing-masing, tapi tidak menyalahkan satu sama lain. Ini di antara murid-muridnya, dan di antara muridnya yang lain adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian di antara kitab-kitab yang beliau karang adalah Zadul Ma'ad, kemudian Bada'iul Fawaid, kemudian Madarijus Salikin. Ini Masya Allah kitab yang bagus. Dan kemudian Ad-Da' wa Dawa. Ini di antara penjelasan singkat tentang biografi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau mengatakan wa qad hubisa muddatan wa udhiya li inkarihi shaddar rihali ila qabril khalil. Jadi pernah dulu Al-Imam Ibnul Jauzi ini pernah ditangkap oleh penguasa, pernah ditangkap oleh orang yang mempunyai wewenang dan dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa. Tapi walaupun cuma sebentar, tidak lama ya. Karena kenapa? Karena beliau mengingkari orang-orang yang terlalu kuburiyun ya, yang mana mereka melakukan perjalanan sampai perjalanan itu benar-benar syaddur rihal. Syaddur rihal itu perjalanan yang melelahkan, yang benar-benar ditunjukkan untuk sesuatu gitu ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian benar-benar melakukan perjalanan yang memaksa diri kalian untuk melakukan safar tersebut atau perjalanan yang jauh contohnya, kecuali kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, banyak di kalangan orang-orang terdahulu yang mana mereka juga mengatakan bahwasanya kami tidak menyembah yang lain, kami menyembah Allah, tapi melalui perantara wali fulan, itu sampai benar-benar mendatangi ziarah ke tempat-tempat seperti itu. Dan beliau mengingkari itu, beliau membantah itu sampai pernah ditangkap oleh penguasa di sana dan disiksa sebentar, tapi setelah itu dibebaskan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab pertama disebutkan likulli da'in dawa. Di setiap penyakit ada obatnya. Beliau menyebutkan alhamdulillahilladzi sabata fi sahihil Bukhari. Alhamdulillah sabata fi sahihil Bukhari min hadisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Kemudian dalam Sahih Muslim Nabi bersabda likulli da'in dawaun fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a biiznillah. Setiap penyakit itu ada obatnya, dan ketika seseorang sudah menemukan obat yang tepat, dia akan terhindar dari penyakit tersebut atau terbebas dari penyakit tersebut. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini semua. Di bab ini beliau menyebutkan di antara bentuk penyakit. Nah, ini di antara bentuk penyakit yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim adalah kejahilan. Kejahilan. Ini penyakit. Ini penyakit. Ada orang yang tidak tahu sesuatu tapi merasa sok tahu. Maka kalau kita kadang Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, Masya Allah, ini ada nasihat dari saya, yang Anda tangkap nasihat luar biasa dari Syekh Abdul Salam Asy-Syuair. Dulu Syekh Abdul Salam Asy-Syuair ini seorang ulamanya Madinah, saat ini beliau yang isi di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan dulu di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in, ketika mereka bertanya satu hukum, apalagi tentang hukum rumah tangga, tidak akan menjawab kecuali satu ulama. Ana lupa nama ulamanya, yang penting satu ulama ini yang memberikan fatwa tentang itu, tentang hukum-hukum fikih, kemudian hukum-hukum rumah tangga dan lain sebagainya. Padahal yang lain di zamannya itu banyak imam-imam di sana, dan mereka mengatakan la adri, coba tanya kepada syekh ini, wallahu alam, coba tanya kepada syekh ini. Tapi saat ini kita dapati Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, jangankan para penuntut ilmu, orang yang baru belajar Islam saja sudah banyak memberikan fatwa. Dan fatwanya ini nyeleneh, banyak sekali yang seperti itu. Maka ana sangat terganggu sebenarnya ketika ada orang, mohon maaf, yang sudah haji, sudah umroh, padahal kalau kita lihat bahwasanya orang-orang Indonesia di sana ini tidak belajar, kerjaannya ke hotel, kemudian ke Masjidil Haram sholat, pulang lewat tower Zam-Zam, belanja,
Belum besok buat beli coklat, beli sajadah, beli parfum apa segala macam, pulang-pulang berikan fatwa. Ini banyak sekali. Dan ini ana pernah, subhanallah, Ramadan kemarin. Ini Ramadan kemarin ada seseorang yang dari Kalimantan. Beliau dari Kalimantan. Kami satu hotel saat itu. Ketika itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan waktu itu di hari ke-28 paginya. Hari ke-27 paginya. Yang mana ketika sholat malam itu dipimpin oleh Syekh Sudes yang doanya lama. Kalau Syekh Sudes di malam ke-27 itu Masya Allah, doa itu sampai 45 menit biasanya mendoakan ya. Bayangkan doa saja 45 menit ya. Dan itu orang yang menghayati sholatnya, paham nggak paham, itu nangis. Saking dahsyatnya bacaan beliau, saking dahsyatnya doa beliau. Orang yang nggak paham pun ketika beliau berdoa 45 menit nggak ada yang ngantuk, Pak. Nggak ada yang ngantuk. Masya Allah ya, ini benar-benar menunjukkan orang-orang yang datang ke sana ini benar-benar ingin memburu malam Lailatul Qadar gitu ya. Nah, di pagi harinya ketika kami lagi antri untuk masuk ke hotel melewati lift itu, orang tersebut duduk samping ana, nanya, "Mas, dari mana Mas?" "Indonesia, Pak." "Indonesia mana?" "Jawa Timur." "Mana?" "Banyuwangi." "Oh, saya Kalimantan." Beliau langsung bilang, "Mas, kapan pulang Mas?" "Oh, saya ini Pak, saya masih lama, saya masih Juni, awal Juni tanggal 1 insyaallah." "Oh, kok lama Pak?" "Kok lama Mas?" "Iya." "Bapak udah lama di sini Pak? Udah lama di Haram?" Ana bilang. Beliau bilang, "Iya, alhamdulillah saya udah lama dan saya udah sering ke sini." Masya Allah. Ana nggak nanya seringnya ya, beliau sendiri yang bilang ya. "Ana udah lama di sini dan udah sering ke sini." "Oh, udah sering Pak?" "Iya." "Berapa kali Pak umroh?" "Ana ada kalau cuma 5 kali." Masya Allah. Kemudian beliau memberikan fatwa. Fatwanya apa? "Ini orang-orang di sini ini banyak sekali Wahabi, kamu harus hati-hati," katanya. Dia nggak tahu ana Wahabi. Anda masih diam di situ. Masya Allah ya. Dia memberikan fatwa gini-gini. Akhirnya yang bikin anak akhirnya mulai mengangkat suara ketika beliau bilang, "Ini Wahabi sesat ini pembunuh ini gini." Aku langsung bilang ke beliau, "Pak, Bapak belajar ilmu agama di mana Pak? Kok tiba-tiba ngasih fatwa kayak gini Pak?" "Kok tiba-tiba ngasih fatwa ini? Belajar ilmu agama dari mana Pak?" "Saya belajar dari Gus-Gus, dari YouTube, dari ini." "Belajar jangan dari YouTube Pak, hadir Pak di majelis ilmu." "Belajar jangan coba dari YouTube, apalagi ngelihat judulnya Ustadz ini dengan Ustadz ini dibentorkan dan lain sebagainya. Hadir Pak di majelis ilmu Pak." "Bapak udah pernah hadir di majelis ilmu di sini belum?" Diam beliau. "Pernah nggak hadir di majelis ilmu di sini?" "Saya Sudes ngisi kajian Pak, saya Soleh Fauzan ngisi kajian juga kapan hari Pak di sini Pak. Para ulama juga yang lain pada ngisi kajian di sini Pak. Bapak hadir nggak di Masjid Nabawi lah yang bahasa Indonesia?" Kan ada kan di Masjid Nabawi bahasa Indonesia yang pintu ke-19 Ustaz Ariful Bahri itu. Nah itu beliau nggak hadir di sana. Pak, bayangkan di pusatnya ilmu, di pusatnya agama, di pusatnya Al-Quran dan Sunnah, antum sendiri nggak belajar terus menjelek-jelekkan. Antum udah kesini berapa kali Pak? Lebih dari 5 kali kan? Antum sendiri yang bilang kan? Pernah nggak ketika umroh ada satu orang Saudi yang datang ke Bapak bawa parang kan? Nggak ada. Antum bilang Wahabi suka bunuh, Wahabi sesat, gini lain sebagainya. Jangan termakan fitnah Pak. Antum ini ngasih fatwa yang luar biasa ini. Antum belajar aja enggak, tapi bilang kayak gini. Pernah nggak ada orang Saudi yang seperti itu? Kalau Bapak tahu, saya di sini juga mahasiswa Pak. Pernah nggak ada mahasiswa di sini yang datengin Bapak, diajak ke kandangnya mereka, terus Bapak mau dibunuh? Ada? Nggak ada. Yang justru ada, pemerintah Arab Saudi itu memberikan fasilitas yang luar biasa kepada seluruh orang yang ingin ziarah ke sana. Makanya sekarang di Saudi itu perluasan, Masya Allah luar biasa, perluasan Masjidil Haram, Madinah itu Masya Allah ya. Hotel-hotel ditingkatkan keamanan, hotel-hotel sekarang yang nggak, saat ini ya, hotel-hotel yang tidak terdaftar di aplikasi nusuk pun digusur, nggak boleh beroperasi. Saking ketatnya, saking benar-benar pengen dimuliakannya jamaah tamu-tamu Allah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Terus saya bilang terakhir sama beliau, "Pak, Bapak semalam sholat tahajud nggak?" Beliau diam. Akhirnya beliau bilang, "Sholat." "Kenapa Bapak sholat di belakang imamnya Wahabi?" Bapak nggak nyesel apa bilang beliau Wahabi? Padahal beliau sendiri berdoa 45 menit ada loh Pak. Bapak nangis nggak? Berapa juta orang yang nangis di sini? Itu imamnya Wahabi, Ana bilang. Akhirnya marah di situ. Terus Ana bilang ke beliau, "Makanya Pak, kalau haji dan umroh usahakan
setelah pulang itu fokus untuk memperbaiki diri. Fokus untuk memperbaiki diri. Allah telah mudahkan antum, kita semuanya untuk umroh. Tujuan apa? Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, bukan menjadi sok pintar dan sok menggurui. Bapak dari tadi menjelek-jelekan Wahabi, saya diem aja loh. Tapi sekarang saya bantah, karena itu semuanya adalah kesalahan yang telah diluncurkan, disebarkan di Indonesia, gitu ya. Masya Allah. Nah, di sini Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara penyakit yang pertama adalah kejahilan. Wa shifa'uhu as-su'al, dan obatnya adalah bertanya. Kemudian datang dari Abu Dawud, di sunannya Abu Dawud, hadis Jabir bin Abdullah qala kharajna fi safar fa asaba rajulan minna hajar. Jadi intinya seperti ini, hadis ini intinya seperti ini. Ada seorang sahabat, ketika itu sahabat sedang berjalan bersama-sama. Ada seorang sahabat yang mana beliau terkena luka dari batu, yang mana mengalir di kepalanya ini darah. Mengalir di kepalanya darah. Kemudian pas tidur malam, qadarullah seorang sahabat ini mimpi basah. Mimpi basah. Dan ketika pagi hari beliau ingin mandi, tapi dengan keadaan yang dingin dan kepalanya masih belum benar sembuh ya. Kalau kena, dan itu lukanya parah gitu. Kalau kena air khawatir meninggal, apalagi dalam kondisi dingin. Tapi ketika bertanya kepada sahabat yang lain, maka sahabat yang lain mengatakan, saya tidak mengetahui tentang tayamum, maka kamu wajib mandi. Akhirnya sahabat tersebut mandi dan meninggal. Maka perkara ini didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, faqala qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idh lam ya'lamu fa inna shifa'al ayyi as-su'al inna ma kana yakfihi an yatayammama wa ya'sir aw ya'sib ala jurhihi khirqatan thumma yamsah 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Nabi agak sedikit marah, dan beliau mengatakan orang tersebut telah membunuh kawannya, qatalahumullah, dan semoga Allah membunuh orang tersebut juga. Kemudian Nabi mengatakan, alla sa'alu idh lam ya'lamu, hendaklah kalian ini bertanya kalau memang benar gak tahu hukumnya gitu. Padahal cukup baginya untuk menutupi lukanya dan diikatlah istilahnya, kemudian dibasuh sedikit, kemudian dia tayamum atau dia tayamum supaya tidak melukai anggota tubuh yang lainnya, tidak melukai lukanya sehingga mengakibatkan jauh lebih parah gitu. Summa yamsah 'alaiha wa yaghsilu sa'ira jasadihi, dan membasuh sebagian yang lain gitu. Jadi intinya yang kena luka ini sedikit aja, dibasuh dikit nggak ada masalah, atau kalau memang harus ditutup, ditempelkan nggak ada masalah, atau ya intinya jangan sampai disiram sampai benar-benar melukai yang luka. Maka di sini Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan kalau sedang dalam keadaan darurat atau sakit yang mana sakitnya itu tidak boleh terkena dengan air, maka boleh tayamum gitu. Maka boleh tayamum. Bagaimana cara tayamum? Pertama ambil turab, ambil debu, kemudian diusapkan ke wajah dan tangan dalam satu debu aja. Satu debu satu kali, kan kebanyakan kita satu kali usap, satu kali ambil lagi gitu. Satu kali aja diusap ke wajahnya, kemudian di tangan cukup sampai sini saja gitu ya. Dan ini merupakan sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan penyakit pertama yang beliau sebutkan adalah kejahilan, yang mana obatnya adalah bertanya. Makanya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.